Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya ma rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita melanjutkan pembacaan dari syarah Kitabul Jami'. Masuk pada hadis yang ke-13, peringatan tentang mengambil harta tanpa hak. An Khawlatal Ansariyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighayri haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Dari Khawlah al-Ansariyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beberapa orang lelaki mengelola harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3118. Makna hadis di dalam bahasa Arab, kalimat yatakhawwaduna diambil dari kata al-khawd, yang makna asalnya adalah al-mashyu fil ma', berjalan di atas air. Kemudian kata al-khawd ini lebih sering diartikan masuk ke dalam suatu urusan dan mengelolanya. Sehingga makna hadis di atas kurang lebihnya, betapa banyak orang yang mengelola harta Allah dengan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memaknai yatasarrafuna dengan pengelolaan harta tanpa hak. Artinya harta tersebut diberikan kepada orang yang dia tidak berhak atasnya, atau dia mengelola harta tersebut tanpa prosedur yang benar. Kata malillah, harta Allah, di dalam hadis ini mencakup harta sendiri maupun harta orang lain. Karena harta yang ada di tangan kita pada hakikatnya adalah harta Allah. Sebagaimana firman Allah ketika menjelaskan budak-budak yang ingin melakukan mukatabah. Mukatabah adalah salah satu sistem terkait perbudakan, di mana ketika seorang budak ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, dia membayar sejumlah uang dari hartanya sendiri kepada tuannya dengan harga yang telah disepakati. Ini mukatabah. Allah berfirman, "Walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladzi atakum." Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikarunakan kepadamu. Quran surat An-Nur ayat 33. Perhatikan firman Allah ini, sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa harta kita pada hakikatnya adalah harta Allah. Karena Allah menyebut harta yang ada di tangan manusia dengan sebutan harta Allah. Sehingga ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa harta kita adalah harta Allah dan kita hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada seorang muslim meninggal dunia, kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Jangankan harta, nyawa dan jasad kita adalah milik Allah. Nyawa dan jasad kita adalah milik Allah semata dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita mengetahui bahwa harta manusia adalah milik Allah, maka kita tahu bahwa semua harta ini hanyalah titipan dari Allah.
Seseorang hanya boleh memanfaatkan barang titipan sesuai dengan aturan pemiliknya yang sesungguhnya. Tidak boleh memakainya secara sembarangan. Peraturannya, ketika ada seseorang menitipkan barang kepada orang lain, maka orang yang dititipi boleh menggunakan barang tersebut dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemilik barang dan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkannya. Sebagai contoh, si A menitipkan motor kepada si B, maka si B boleh menggunakan motor tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh si A, karena yang memiliki motor sesungguhnya adalah si A. Misalnya si A mengatakan, kamu boleh menggunakan motor ini asalkan tidak digunakan untuk keluar kota. Artinya si B boleh menggunakannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh si A yang telah menitipkan barang. Demikian pula harta titipan Allah yang ada pada diri kita. Dia hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan aturan Allah, tidak boleh digunakan secara sembarangan. Karena itulah di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada setiap hamba, untuk apa kau habiskan harta tersebut? Sehingga seseorang tidak boleh menggunakan seenaknya, karena semua akan ditanyai. Apalagi dihabiskan untuk perkara-perkara yang haram atau perkara yang sia-sia. Allah Ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Allah juga berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Oleh karena itu, barang siapa yang mengelola hartanya dengan tanpa hak, misalnya dia gunakan untuk perkara yang haram, perkara yang sia-sia, menghambur-hamburkan uang saja, maka dia diancam oleh Allah dengan ancaman neraka jahanam. Inilah penafsiran pertama dari hadis tersebut, yaitu mengelola harta yang ada pada dirinya tanpa hak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.